Hai teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas tentang masalah angkutan tak setimbang. Pada umumnya, masalah transportasi adalah tak setimbang, di mana penawaran lebih besar daripada permintaan atau sebaliknya. Dalam kasus tak setimbang, metode solusi transportasi sedikit membutuhkan modifikasi, yaitu dengan menambahkan baris atau kolom, yang fungsinya menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Perbedaan angkutan setimbang dan tak setimbang. Pada angkutan setimbang, jumlah pada baris gudang terdapat suplai, sedangkan pada pabrik ada demand, dan jumlah suplai dengan demand itu hasilnya sama. Sedangkan pada angkutan tak setimbang, pada baris gudang terdapat suplai dan pada kolom pabrik ada demand. Jumlah antara suplai dan demand tidak sama. Kejadian-kejadian pada angkutan tak setimbang. Yang pertama, sigma S lebih besar dari sigma D. Untuk menyelesaikan masalah angkutan yang tak setimbang dengan cara algoritma, di mana sigma S lebih besar daripada sigma D menjadi kejadian yang layak. Yang kedua, sigma S kurang dari sigma D. Kejadian ini tidak akan layak apabila tidak ada perubahan pada besar penawaran maksimum dan pada besar minimum. Dua kejadian ini menyebabkan adanya perbedaan dalam penyelesaian permasalahan. Jika jumlah suplai lebih besar dari jumlah demand, maka perlu ditambahkan satu kolom semu, dan begitupun sebaliknya. Jika jumlah suplai lebih kecil dari jumlah demand, maka perlu ditambahkan satu baris semu. Agar lebih paham lagi, langsung saja kita ke contoh soal ya. Nah, pada contoh soal ini, kami menggunakan kejadian jumlah suplai lebih besar daripada jumlah demand. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita hanya perlu menambahkan satu kolom semu, yaitu G4. Dan untuk biaya setiap kolom tambahan bernilai 0. Sedangkan untuk nilai demand pada G4 diisi dengan selisih antara jumlah suplai dengan jumlah demand, yaitu 240 dikurangi 200 sama dengan 40. Karena jumlah suplai dengan jumlah demand sudah setimbang, maka bisa dilanjutkan dengan mencari solusi awal. Seperti pada materi-materi sebelumnya, kalian bisa memilih menggunakan metode NWC, Vogel, ataupun Liskos. Di sini kami menggunakan metode Vogel. Dan untuk pengoperasiannya seperti mengoperasikan metode Vogel pada umumnya. Langkah selanjutnya yaitu mencari solusi optimal. Di sini kami menggunakan metode MODI. Tabel ini diperoleh dari langkah sebelumnya. Pada langkah ini kita perlu menambahkan UI, kolom UI dan baris VJ. Untuk mencari nilai UI dan VJ, kita bisa menggunakan rumus CIJ sama dengan UI plus VJ, di mana U1-nya sama dengan 0. Kita tetapkan bahwa U1 sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari kotak pada tabel yang memiliki nilai seperti C12, C21, C23, C31, C32, dan C34. C12 sama dengan U1 plus V2, C21 U2 plus V1, C23 U2 plus V3, C31 U3 plus V1, C32 U3 plus V2, C34 U3 plus V4. Sehingga diperoleh V2 sama dengan 3, U2 sama dengan 1, V3 sama dengan 4, V1 sama dengan 8, U3 sama dengan 7, dan U4 sama dengan negatif 7, U1 sama dengan 0. Langkah selanjutnya yaitu mencari perubahan biaya CIJ untuk variabel non-basis.
Pada langkah ini kita bisa menggunakan rumus CIJ sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi VJ dengan menetapkan bahwa U1 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari kotak pada tabel yang tidak memiliki nilai. Ada C11, C13, C14, C22, C24, C33. Kita masukkan rumus C11 dikurangi U1 dikurangi V1, kemudian kita substitusikan C11-nya di sini bernilai 10 dikurangi U1-nya 0 dikurangi V1-nya 8 sama dengan 2. Begitupun dengan langkah selanjutnya. Sehingga diperoleh hasil C11 sama dengan 2, C13 sama dengan 5, C14 sama dengan 7, C22 sama dengan 4, C24 sama dengan 6, dan C33 sama dengan 1. Karena seluruh nilai CIJ positif, maka CIJ merupakan penyelesaian optimum. Untuk latihan soal, silakan klik link di bawah deskripsi video ini. Terima kasih.